قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi qurril mayamin wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyara muslimin rahimakumullah. Kita masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan dan juga nikmat iman sehingga kita bisa mendatangi masjid salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dunia kita di sini benar-benar mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istri beliau, kepada para sahabat serta kaum mukminin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan kajian kita pada sirah Nabi, insyaallah pada bab ini yaitu pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khuwailid, ya, semoga Allah meridhoinya. Beliau adalah seorang perempuan yang hazimah, orang yang cerdas, ya, orang yang memiliki akal yang sempurna, perempuan yang memiliki akal sempurna, dan beliau memiliki kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Beliau adalah orang yang nasabnya terkemuka di tengah-tengah orang Quraisy. Bahkan beliau juga perempuan yang paling kaya di tengah-tengah kaum Quraisy. Beliau pernah memperkerjakan beberapa laki-laki untuk bekerja pergi ke Syam yang memperdagangkan dagangan dari Khadijah. Ya, dikerjakan beberapa orang untuk bekerja dengan Khadijah, pergi ke Syam, ya, bersama orang-orang Quraisy. Ya, tijarah, ya, perdagangan beliau. Antara perdagangan beliau pergi ke Syam, tapi bukan dia sendiri yang pergi, tapi dia memerintahkan laki-laki mempekerjakan orang untuk berdagang. Khadijah radhiyallahu taala anha sudah pernah dengar isu-isu, ya, isu-isu tentang kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sering dengar ada Muhammad ini adalah orang yang jujur, orang yang amanah, ya, orang yang terkenal akhlaknya mulia. Maka ketika mendengar, ya, cerita-cerita tentang Muhammad, kebaikan-kebaikan beliau, tentang amanahnya, tentang akhlak yang begitu mulia, beliau pun terdorong untuk mempekerjakan Nabi Muhammad SAW untuk pergi berdagang ke Syam. Akhirnya, ya, melalui seseorang dimintalah Nabi kita Muhammad SAW untuk berdagang dengan dagangannya Khadijah, dan beliau pun menyetujui. Ya. Beliau pergi ke Syam, akan tapi beliau juga dibarengi dengan salah satu dibarengi dengan seorang pembantu dari Khadijah yang bernama siapa? Maisarah ini laki-laki, Pak, ya. Maisarah ini laki-laki. Jadi kalau dengar Maisarah dikiranya perempuan. Maisarah ini nama laki-laki. Ya. Jadi beliau Khadijah punya pembantu laki-laki dinamakan dengan Maisarah. Nah, Maisarah ini disuruh pergi juga menemani Rasulullah SAW, menemani Muhammad untuk berdagang agar melihat gerak-gerik, ya, apakah benar Muhammad ini seperti yang disampaikan atau terdengar di tengah-tengah masyarakat Quraisy, beliau itu adalah orang yang paling amanah, paling jujur, dan seterusnya. Ya, maka keluarlah beliau bersama Maisarah
ke Syam. Kemudian Maisarah ternyata di dalam perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau melihat banyak Maisarah ini, ya, dia banyak melihat apa namanya tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang apa namanya yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, orang yang sangat amanah. Ya, beliau menyaksikan bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kebiasaan beliau di perjalanan, bagaimana kejujuran amanahnya. Lalu ketika sampai di Madinah, apa yang dilihat oleh Maisarah ini ketika dalam perjalanan? Bagaimana akhlak beliau, ya, bagaimana tata cara beliau makan, minum, kemudian tata cara berbicara kepada orang, bermuamalah, jual beli, bahkan sampai mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika itu. Ketika dibawa oleh siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keuntungan yang besar sampai ke Mekah ya, ke Madinah ya, ke Mekah. Ya. Beliau menceritakan, sahabat Maisarah menceritakan tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Maisarah tentang akhlak beliau selama di perjalanan, tidak pernah melihat kecuali kebaikan-kebaikan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau semakin yakin, ya, semakin yakin karena dilihat langsung oleh pembantunya tadi. Maisarah menyaksikan langsung dan menyampaikan kepada Khadijah secara langsung, dan dia melihat kejadian tersebut. Ya, selama perjalanan kan lama Pak ya, ke Syam itu berapa minggu kan perjalanan bolak-balik, ya mungkin habis 1 bulan perjalanan bolak-balik ke Syam. Ya. Nah, setelah yakin dengan apa yang dia dengar sebelumnya tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya beliau pun ada keinginan untuk menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal beliau sudah ketika itu banyak tawaran dari pemuka-pemuka untuk apa? Untuk meminang Khadijah radhiyallahu, tapi beliau karena saking perempuan yang cerdas, perempuan yang memiliki akal yang sempurna, beliau tidak sembarangan untuk memilih pasangan. Beliau pun akhirnya ketika benar-benar mendapati Nabi Muhammad seperti yang diceritakan oleh orang-orang, beliau pun ada keinginan untuk menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu beliau, Khadijah, umurnya berapa? Nah, umurnya 40 tahun dan Nabi umurnya 25 tahun. Ya, agak terpaut jawabannya. Umurnya Nabi SAW 25 tahun, Khadijah lebih besar, lebih tua, ya umurnya 40 tahun. Dan banyak riwayat dikumpulkan oleh para ahli sejarah bagaimana ya, pernikahan beliau, kemudian proses pernikahan beliau, kemudian siapa yang menjadi wali ketika Nabi SAW dengan Khadijah menikah. Kata Nabi, wal akthar anna alladhi tawalla aqd az-zawaj huwa ammuha Amr ibn Asad. Kebanyakan para ahli sejarah menukilkan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dengan Khadijah adalah pamannya Khadijah sebagai walinya, yang bernama Amr ibn Asad. Amr bin Asad, beliau menjadi wali dari Khadijah, paman. Ya. Khadijah ini sebelumnya sudah pernah menikah 2 kali. Sudah pernah menikah 2 kali. Ya, beliau pernah menikah dengan yang bernama di sini disebutkan Atiq bin A'id al-Makhzumi. Atiq bin A'id al-Makhzumi meninggal, kemudian beliau menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Halah ibn Nabash at-Tamimi. Ya, jadi menikah 2 kali, dan dengan Nabi kita Muhammad berarti yang keberapa? Ketiga kali. Nah, ini sepenggal kisah dari proses pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah sampai menemukan kisah cinta pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian di sini dibahas tentang keutamaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya. Banyak keutamaan Khadijah. Ini berbeda dengan orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah, ya mereka mencela Nabi Khadijah, mencela istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mencela seluruh istri Nabi dicela oleh orang Syiah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka memuliakan istri-istri Nabi, ummahatul mukminin. Di antara keutamaan Khadijah, Rasul SAW pernah mengatakan khairu nisaiha Maryam
binti Imran. Wa khairu nisa'iha Khadijah. Seutama-utamanya perempuan adalah Maryam binti Imran dan juga Khadijah. Seutama-utamanya perempuan maksudnya di sini dikatakan oleh Waqi' ya. Imam Waqi' mengisyaratkan khairu nisa'iha, sebaik-baik perempuan di muka bumi ini. Di muka bumi ini adalah siapa? Maryam binti Imran dan juga Khadijah. Masya Allah. Ini Nabi SAW mengatakan ya, memberikan berikan fadl kepada Khadijah dengan mengatakan bahwa Khadijah di antara perempuan yang paling utama di muka bumi ini. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali hanya kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha. Yang lucunya, tapi saya nggak pernah ketemu dengan Khadijah, ya kan? Karena Nabi SAW tidak pernah menikah, ya, selama Khadijah itu masih hidup. Beliau menikah selama 25 tahun, 20 tahun bersama Khadijah, ya, beliau tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Setelah Khadijah meninggal, baru beliau menikah dengan Aisyah. Ya kan? Kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi kecuali dengan Aisyah, padahal saya nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Kan aneh, lucu ya. Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy-syata yaqul, ini alasannya. Kenapa beliau bisa cemburu kepada istri-istri kepada Khadijah? Ya. Alasannya karena Nabi kalau menyembelih kambing asy-syah, beliau selalu mengatakan, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirim kambing ini, ya, habis dipotong, dibagi-bagikan ke siapa? Teman-temannya Khadijah. Ini bentuk kesetiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menyambung silaturahmi dengan teman-teman dari istrinya tercintanya. Fa'aghdabtuhu yawman. Lalu aku pun marah, satu ketika marah. Kan setiap potong kambing bagi-bagi ke temannya Khadijah, ke teman-temannya Khadijah, ya. Lalu aku pun marah seketika. Pernah suatu ketika aku marah. Khadijah terus, gitu ya. Khadijah lagi. Faqala Rasulullah, inni qad ruziktu hubbaha. Ketahuilah Aisyah, aku telah diberikan kecintaan kepada Khadijah. Kecintaan kepada Khadijah itu suatu keutamaan dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, sebuah keutamaan dan aku berhasil mendapatkan itu. Aku mendapatkan kecintaan kepada Khadijah itu sangat luar biasa. Kemudian juga di antara keutamaan Khadijah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah." Pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun aw syarab." Wahai Rasulullah, nanti ini akan datang kepada kamu, ya, Khadijah, dia bawa makan. Ada bawa tempat, piring isinya makanan, isinya minuman. Ya, nanti lewat bentar lagi. Kata siapa? Malaikat Jibril. Ya, Jibril sudah tahu ya. Fa idza hi atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Kalau nanti dia datang, maka sampaikan salam Allah kepadanya. Sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Masya Allah. Ini Khadijah kalau lewat, sampaikan salam Allah, mengucapkan salam kepada Khadijah. Masya Allah. Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Wa minni, dan juga dariku, sampaikan salam Allah, salamku kepada Khadijah. Masya Allah. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab. Beri kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga min qasabin, dari mutiara, dari permata. Beri kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah yang dimana rumah tersebut terbangun dari apa? Dari mutiara, dari permata, dan juga dalam surga tersebut la sahab, tidak ada keributan, tidak ada gemuruh, tidak ada suara berisik sama sekali. Tenang. Wala nasab, dan tidak ada keletihan, tidak ada
kesusah payahan di dalam surga. Semuanya isinya adalah kenikmatan. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang pertama kali beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan siapa? Perempuan. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kebanyakan manusia mendustakan beliau. Dan Khadijah juga orang yang paling pertama memberikan hartanya ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang menghalangi ya, bahkan memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah yang pertama kali memberikan hartanya ya, untuk suaminya yang tercinta. Wa hiya allati ruziqa minha alwaladu duna ghairiha min zawjati. Bahkan di antara keutamaan Khadijah, beliau adalah ya, atau seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari siapa? Khadijah. Seluruh anaknya Qasim, Ibrahim, ya, Safiyah, kemudian yang lain-lainnya ya, itu semuanya dilahirkan dari seorang atau dari rahimnya siapa? Khadijah. Enggak ada lagi istri Aisyah enggak punya anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seluruhnya enggak ada yang punya anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Khadijah saja. Nah, maka apa yang bisa kita ambil dari kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha? Yang pertama, ketika Khadijah mendengar ya kabar, mendengar berita tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amanah beliau ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Khadijah? Beliau mengutus seseorang untuk mendatangi Nabi, meminta beliau untuk apa? Melakukan perdagangan atau menjadi pekerja ya, meminta Nabi untuk jadi pekerja melakukan perdagangan dari Khadijah. Lalu diutus satu orang ya, budaknya bernama siapa tadi? Maisarah. Lalu ketika kembali disampaikanlah apa yang beliau lihat, Maisarah lihat di dalam perjalanan, bagaimana beliau melihat kejujuran, bagaimana melihat amanah ya, akhlak yang mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kejadian ini yang bisa kita ambil ya, apa? Bahwa ini menunjukkan rajahatu aqli hadhil mar'ah, menunjukkan kecerdasan ya, siapa? Khadijah ini. Kecerdasan seorang perempuan ini, yaitu Khadijah. Nah, di mana dia langsung respect ketika mendengar info bahwa ada orang yang seperti ini. Langsung, bener nggak? Dicari orangnya dan disuruh apa? Ya dicek dulu, ya diminta untuk menjadi wakilnya dalam perdagangan. Ya. Dan ketika sampai di Makkah diceritakan lagi oleh Maisarah tambah yakin. Ya, tambah yakin dengan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa diperintahkan untuk melakukan safar ya? Diminta untuk melakukan perjalanan, ingin mengecek, tapi caranya bagaimana? Dia harus melakukan perjalanan yang panjang ya. Karena biasanya aib seseorang itu akan keluar ketika di dalam perjalanan. Kalau dalam majelis ini sih Masya Allah, Alhamdulillah ya ngomongnya bagus, ya lafadznya bagus ya. Tapi kalau dalam perjalanan ketika mungkin makanan sedikit, akhirnya ada egois ya kan, ada sedikit jangan makan di rumah itu anak, jangan makan di rumah Padang, anak nggak bisa ini, atau jangan makan di rumah makanan Jawa lah, anak nggak biasa makannya. Udah mulai kan egois ya, ada sedikit mulai ini ya. Ada perjalanan, anak nggak bawa duitnya sedikit ya, anak nggak bawa duit ya kan, udah mulai itu. Di perjalanan banyak ketahuan aslinya. Makanya dia ingin mengetahui bagaimana sifat Nabi, apakah benar ya dia sebagaimana diceritakan oleh manusia, oleh orang-orang di Mekah. Coba dia safar, perjalanan jauh, bulan-bulanan dia. Ternyata memang benar ya, dilihat oleh Maisarah akhlaknya, kejujurannya, amanahnya
ya, kebiasaan-kebiasaannya. Ya. Makanya suatu ketika ada seseorang yang ingin bersaksi, menjadi saksi di ada suatu perkara, ada seorang ya, ada suatu perkara kemudian ditengahi oleh atau dihukumi oleh Umar bin Khattab. Ya. Umar ketika jadi khalifah, ada seorang yang bersaksi. Lalu Umar mengatakan, man yuzakkik? Man yuzakkik? Siapa yang memberimu rekomendasi? Lalu orang itu mengatakan, ana. Kalau ada seorang mengatakan, ana, saya ya Umar, saya akan memberikan saksi atau saya memberikan orang ini. Lalu Umar mengatakan, hal safar tama, apakah engkau pernah bersafar bersama beliau, bersama orang ini? Kok sampai engkau bisa merekomendasikan orang ini? Percaya dengan orang, apakah engkau pernah safar bersama dia? Lalu dia mengatakan tidak. Apakah kamu pernah bermuamalah dengan dirham? Maksudnya bermuamalah dengan uang, ya. Biasanya kalau dengan uang rata-rata orang kadang ya lah sama aja lah, kita pun kalau sudah ngaji kadang masih banyak juga yang minjem uang nggak balik. Jangan lupa pas minjem semangat, ya kan? Pas minjem semangat, anak butuh ini. Kita kasihan, kita pinjemin, ya. Habis itu sebulan kita minta bulan depan kita minta bulan depan, akhir bulan ketiga kita malas minta lagi karena ada aja alasannya, kan? Bahkan bukan hanya sekedar masyarakat awam, yang sudah ngaji pun banyak seperti itu. Bahkan ya, waliyadzubillah ada sebagian asatidzah juga seperti itu, gitu loh. Kalau sudah masalah uang, sudah ya keluar aslinya. Nah, apakah engkau pernah bermuamalah dengan uang dengan orang tersebut? Tidak. Maka kata Umar, wallahi alladzi la ilaha illahu ma ta'rifuhu. Demi Allah, aku enggak kenal orang ini. Aku tidak kenal orang. Bagaimana kau akan merekomendasikan orang ini? Yang percaya dengan kamu tidak pernah safar dengan dia, ya kamu tidak pernah bermuamalah uang dengan dia, ya. Maka kamu sebenarnya enggak kenal orang ini. Ya, maka safar itu bisa mengungkap keadaan asli dari seseorang, ya. Tapi seseorang itu bisa dilihat ketika dia safar. Bagaimana akhlak dia ketika safar, ya, ketika di perjalanan. Mungkin di perjalanan pencapaian sedikit, ya, atau naik mobil, sukanya ngumpat misalnya kan di jalan, minggat misalnya. Ya, ternyata lihat, masya Allah di majelis ilmu sih masya Allah diam, tapi ketika bawa mobil, wah isinya ya, marah-marah aja di jalan, kan? Ada orang sedikit lewat. Ini orang bisa nyetir gak sih? Iya kan? Ketahuan di situ dia mulai, oh ternyata orangnya adalah orang yang emosian. Oh orang yang kelihatan. Nah itulah as-safaru yakshifu an haqiqati ar-rujul. Ya, safar itu akan mengungkap hakikat seseorang. Ya. Dan juga seorang dai bisa mengambil faidah dari apa yang dilakukan oleh Khadijah. Beliau tidak terburu-buru ketika mendapatkan kabar bahwa saya Muhammad adalah orang yang percaya gini-gini, enggak langsung apa? Percaya langsung, maksudnya datang kepada Nabi atau lewat saudara-saudaranya, saya mau nikah dengan Nabi, tolong sampaikan. Enggak, tapi benar-benar dicek dulu oleh Nabi oleh Khadijah, ya, dicek dulu, diajak safar dulu, ya, ingin mengetahui kebenaran dari apa yang didengar di kaum Quraisy. Ya, maka kita bisa mengambil faidah apa? Ya, ketika kita dapat sesuatu itu harus ta'anni, ya harus jangan terburu-buru, ya jangan terburu menghukumi seseorang juga, jangan terburu kita ingin mengerjakan sesuatu, benar-benar kita pikirkan apakah ini akan mendatangkan kebaikan atau akan mendatangkan keburukan, ya, maka harus ta'anni, ya, tidak terburu-buru. Bahkan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, beliau suatu ketika pernah berdiri di orang-orang yang sedang tawaf di kuburannya siapa? Zaid bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab. Beliau saudara dari Ibn Khattab, yang saudara dari Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Orang-orang tawaf di kuburan Zaid bin Khattab, ya, di dekat Uyainah sana di Saudi Arabia. Syekh Muhammad Abdul Wahhab beliau mengatakan apa? Allahu khairun min Zaid. Allah itu lebih utama daripada Zaid yang kalian tawaf di sini.
Allah yang berikan rezeki. Allah, tapi cuma ungkapannya sedikit saja, nggak banyak. Allahu khairum min Zaid. Allah lebih utama, lebih baik daripada Zaid. Cukup itu aja. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Kenapa? Beliau tidak terburu-buru ya di awal dakwah ya, untuk apa langsung mengingkari dengan keras. Ya, cuman apa? Allah khairum min Zaid. Allah itu lebih utama daripada Zaid ya akhi. Tinggalin. Agar dia berpikir sendiri. Ya, dia juga masih di awal-awal wah, beliau belum ada kekuatan, belum ada apa? Belum ada belum ada backingan, belum ada orang-orang yang bisa mendukung dakwah beliau. Ya. Jadi beliau hanya bisa menyampaikan seperti itu. Jadi antara kesanggupan beliau di awal dakwah hanya seperti itu saja. Ya, tidak terburu-buru termotivasi sudah mengenal sunnah langsung apa? Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit apa? Syirik, sikit-sikit. Pelan-pelan. Ya, apalagi kita juga masih dalam pembelajaran. Minimalnya kita tahu untuk kita dulu. Ya, kemudian untuk saudara-saudara kita yang kita kenal dekat dengan mereka. Ya kan? Kemudian ya, ada pun orang-orang yang mungkin jauh dengan kita dari segi hubungan ya, akan mereka jatuh kepada ya kita hanya sekedar nyampaikan sedikit-sedikit saja. Mungkin Pak yang saya tahu seperti ini ya, tanpa harus menghukumi perbuatan orang tersebut. Ya kan? Oh, kalau yang saya ketahui sih sebenarnya nggak ada yang seperti ini Pak. Itu yang saya ketahui. Kan mungkin seperti itu ya bahasa-bahasa yang tidak langsung menghukumi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil juga dari kisah nikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah? Diceritakan di sebagian buku-buku sirah bahwasanya pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah ya, diawali dengan tawaran dari keluarga-keluarga Khadijah, ya paman-pamannya atau kerabat-kerabat Khadijah, ya mereka menawarkan Khadijah kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, berarti apa? Paman-pamannya saudara-saudara Khadijah yang menawarkan. Nah, kira-kira apa faedah yang bisa kita ambil dari sini? Ini menunjukkan pentingnya para wali-wali, bahwa bapak yang punya anak perempuan, yang punya anak perempuan gimana? Ya, mereka jangan malu-malu untuk menawarkan anak mereka kepada orang-orang yang dianggapnya sudah apa? Ya sudah bagus akhlaknya, ya agamanya. Jangan nunggu. Kalau nunggu terus nanti ujung-ujungnya nggak laku, ya kan? Nah, makanya Khadijah beliau menawarkan, ya, sampaikan kepada pamannya yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Makanya ya walinya atau abang yang paling besarnya, ya dia berusaha lah mencarikan jodoh untuk adiknya, ya. Apalagi adiknya sudah umur 26 tahun, 27 tahun, kan banyak Pak ya. Nggak apa-apa menawarkan, bukan sebuah aib kan? Bukan sebuah aib dia menawarkan kepada orang-orang yang dianggapnya adalah orang-orang saleh. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an banyak kejadian bagaimana seorang saleh wali perempuan dia menawarkan anak perempuannya kepada orang saleh. Di antaranya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu kan ditawari, ya, ditawari oleh sahibu Madian, ya, sahibu Madian. Ketika ada dua orang perempuan yang menjauh dari kumpulan orang-orang yang sedang ambil air, walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika lewat di Madian, Nabi Musa lewat di kota Madian, lihat dua orang yang bagaimana? Dua orang perempuan lagi menjauh. Mereka nggak dekat-dekat, orang-orang laki-laki kumpul ngambil air, dua perempuan ini nggak mau dia desek-desekan gitu. Kalau sekarang perempuan pun kita, ya saat di mobil ya desek-desekan, ya satu kantor ya pokoknya rame-ramean, ya. Ini lihat perempuan muslimah, masya Allah, ya.
Dua orang yang perempuan ini menjauh dari kumpul laki-laki yang sedang ngambil air. Ketika Nabi Musa datang, melihat kok kasihan ini dua orang ngapain? Dua orang perempuan ini. Ya. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yasdira ar-ri'a'u abuna syekhun kabir. Kami ini punya bapak sudah tua. Ya, jadi kami ingin ambil air tapi kami nunggu mereka selesai dulu baru kami bisa ngambil air. Lalu apa? Nabi Musa kasihan. Ya, kan kuat ya Nabi Musa itu. Ngambil air untuk mereka berdua. Lalu mereka berdua pulang, ya, pulang menyampaikan apa kepada ayahnya bahwasanya tadi kami dibantu sama orang yang baik, orang yang saleh, yang kuat, ya, kuat ngambil air, kuat ini tenaganya. Kemudian yang anak perempuan ini disuruh jalan lagi ke mana menemui orang itu yaitu Nabi Musa. Ya, mendatangi Nabi Musa dengan bagaimana? Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Mereka datang ke Nabi, salah satu dari mereka yang dua ini, salah satu dari mereka mendatangi Nabi Musa jalan ke Nabi dengan cara apa? Malu-malu. Ya, malu. Itu perempuan muslimah harus punya malu. Ya, harus punya malu. Ya, laki-laki lewat sini ya dia lewat mana gitu ya. Harus punya malu. Lihat ini Masya Allah. Ja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Mereka datang kepada Nabi Musa dengan malu-malu. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapak kami manggil kamu, ya kamu ke rumah, diundang ke rumah untuk diberikan upah dari apa yang kamu lakukan tadi. Lalu ketika mereka datang, Nabi Musa datang ke tempatnya Sahibu Madian, mengatakan Syuaib, ada mengatakan Sahibu Madian saja namanya. Enggak disebutkan ini bukan Syuaib. Lalu apa kata Sahibu Madian kepada Nabi Musa? Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ya. Aku ingin menikahkan salah satu anakku ini, salah satu dari anakku yang perempuan ini kepadamu, tapi dengan syarat kamu harus bekerja di tempatku selama 8 tahun. Membantuku selama 8 tahun karena beliau sudah tua kan? 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau kamu sempurnakan jadi 10 tahun ya alhamdulillah, itu kemuliaan dari diri kamu sendiri. Itu kelebihan atau kebaikan dari dirimu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Aku tidak ingin memberatkanmu wahai Nabi Musa. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Engkau akan mendapati aku ya termasuk orang-orang yang saleh. Insyaallah aku tidak akan mengingkari janji. Ya, lalu Nabi Musa tentu di antara keutamaan para nabi, akhlak yang mulia para nabi, tentu beliau akan memilih yang sempurna yaitu 10 tahun. Ya, bukan hanya 8 tahun, tapi digenapkan memang 10 tahun tinggal bersama Sahih Madian membantu meraskan kambing ya, bantu bekerja di ladang dan seterusnya. Intinya apa? Ya, orang saleh ini menawarkan ya anak putrinya kepada orang saleh yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan juga Umar bin Khattab juga menawarkan ya, Hafsah ya, putrinya ke siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan enggak mau, ditawarkan lagi kepada Abu Bakar. Ditawarkan kepada sahabat-sahabat yang mulia, ya, ditawarkan kepada orang-orang saleh. Masya Allah. Ya, enggak nunggu sampai datang orang yang melamarnya, tapi dia berusaha mencari, ayahnya mencarikan jodoh yang saleh. Ya, enggak ada yang mau. Karena apa? Karena Abu Bakar sudah pernah mendengar keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Hafsah, maka beliau pun menolak ya. Lalu dinikahlah oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mulia daripada Abu Bakar dan Utsman. Masya Allah ya. Maka ya termasuk hak ya anak-anak perempuan kita ya, saudara-saudara perempuan kita berusaha untuk mencarikan mereka suami-suami yang saleh ya, karena banyak perempuan yang sampai unusah atau yang lewat umur 40 tahun tapi belum menikah ya. Kasihan. Kenapa? Karena kita nunggu saja, kita nunggu bola, ya tidak mau berusaha mencarikan untuk anak kita ataupun saudara atau saudari perempuan kita. Nah, ini bukan sebuah apa? Bukan sebuah aib ya, bukan sebuah
aib. Apalagi sekarang jumlah laki-laki yang saleh sangat sedikit, ya. Laki-laki pemuda yang mau ke masjid, ya, yang ke masjid sedikit, yang ke masjid, ya, pemuda masuk masjid. Yang di pinggir jalan nongkrong-nongkrong motor-motoran banyak, ya kan? Maka yang sedikit ini, masya Allah, akhwatnya yang menunggu banyak, akhwatnya yang menunggu banyak banget, ya. Yang di pesantren-pesantren sekarang masih mondok, ya, apalagi sudah sekolah selesai juga, ya. Maka kita kekurangan apa? Pemuda-pemuda yang saleh. Maka kalau kita nggak cepat, ya, kalau kita lihat apa pemuda di masjid yang saleh, sudah tawarkan saja anaknya, insya Allah. Ya, nah, nanti kalau enggak dia nikah dengan orang lain, anak nunggu aja, ya kan? Nunggu aja, datang-datang yang datang jodohnya kan? Masya Allah. Nah. Kemudian faedah yang lain. Inna fi hadha zawaj darsan fi ahammiyati ikhtiyari ar-rajuli liz-zawjati as-salihah wal mar'ati liz-zawji as-salih. Tentu sini terdapat pelajaran yang penting bagaimana seseorang itu harus memilih, ya, istri yang salihah, dan juga seorang istri harus memilih suami yang saleh. Bagaimana lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih perempuan yang umurnya berapa puluh tahun? 40 tahun. Emang itu waktu zaman itu nggak ada perempuan yang umur 25 tahun? Banyak, ya kan? Umur 25, 26, ya, atau di bawah dari 25 tahun, lebih kecil daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur 20 tahun, 18 tahun, banyak. Akan tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memilih Khadijah yang umurnya lebih tua, bahkan umurnya 40 tahun, nah, ya, lebih 15 tahun di atas beliau kan? Lebih 15 tahun umurnya lebih tua daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau pemuda. Jarang kalau anak muda nikah sama janda. Jadi kalau duda ya nikah sama janda ya maklum lah, ya, sama-sama dia pernah nikah, ya kan? Tapi kalau pemuda nikah dengan janda bahkan lebih tua, kalau beda 3 tahun 5 tahun masih lebih dari 15 tahun. Masya Allah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memilih Khadijah, ya, dan Khadijah bahkan sudah pernah nikah dua kali, bukan janda sekali nikah, akan tapi sudah 2 kali nikah. Akan tapi Nabi SAW masih memilih Khadijah karena tentu, ya, keutamaan dari Khadijah, perempuan yang suci, perempuan yang menjaga iffahnya dari para lelaki. Bahkan banyak yang meminang beliau Khadijah, akan tapi ditolak oleh Khadijah. Banyak orang-orang kaya yang meminang Khadijah, akan tapi nggak mau, ya. Dan Nabi ketika melihat Khadijah, ya, orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan, ya, bahkan orang yang suci yang menjaga kehormatannya, maka dari itu, ya, Nabi SAW memilih Khadijah untuk diperistri. Kemudian Khadijah, kalau kita melihat dari segi Khadijahnya, ya, banyak orang-orang yang meminta, ya, meminang Khadijah dari kalangan orang-orang Quraisy yang berpengaruh, ya. Akan tapi beliau menolaknya. Ya. Kenapa? Wa indama arafat al-akhlaq al-'aliyah wa sifat al-hamidah fi Muhammad. Karena ketika melihat akhlak yang tinggi, sifat yang mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, beliau menolak laki-laki lain. Ya, beliau berharap bisa menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Jadi kalau begitu, ya, ada titik pertemuan, ya, bagaimana seorang laki-laki, ya, berusaha memilih seorang perempuan yang salihah, dan bagaimana seorang perempuan saleh yang mencari laki-laki yang salihah. Nah, seorang laki-laki, ya, kuduahnya yang jadi patokannya adalah, contohnya adalah Rasul ketika ingin mencari istri, cari istri yang salihah. Tungkahul mar'atu li arba, seorang perempuan dinikahi karena ada 4 alasan. Yang pertama karena apanya, Pak? Karena hartanya, karena kedudukannya, karena cantiknya, yang terakhir agamanya, ya. Agamanya yang terakhir karena menjadi patokan, ya kan? Dilihat hartanya dulu. Ternyata agamanya nggak bagus, dah tinggalin. Jangan agamanya dulu dilihat. Agamanya nggak bagus tapi hartanya banyak. Enggak, tapi lihat, ya, lihat patokan terakhir adalah agama. Kalau agamanya nggak bagus, sudah. Walaupun dia kaya, walaupun dia
memiliki kedudukan, maka jangan dipilih. Nah, dan bagi perempuan menjadi kuduahnya, menjadi panutannya adalah siapa? Khadijah. Ya, bagaimana Khadijah memilih seorang suami yang saleh. Padahal banyak laki-laki yang kaya ya, dari kalangan Quraisy yang ingin menikah dengan Khadijah. Kemudian laqad kana li hadha az-zawaji alladhi tamma wifqa al-ikhtiyar as-salim atharun 'azimatun jiddan. Ya, hasil dari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah ini sangat memberikan dampak yang besar sekali dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Khadijah beliau menjadi rumah pertama bagi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ada kegundahan, ada kesusahan, ada kesedihan, ya, setelah berdakwah, beliau mendatangi siapa? Khadijah. Ya, kalau kita lihat di awal-awal diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di Ghar Hira, di mana? Di Adan. Nah, Adan dulu, kita lanjutkan insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan bahwa pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah memberikan sebuah dampak yang begitu besar,
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Khadijah rumah pertama beliau atau tempat beliau bernaung dari kesedihan, bernaung dari sebuah masalah-masalah yang beliau hadapi dalam berdakwah. Kalau kita lihat di awal dulu beliau dari Ghar Hira, apa Ghar Hira? Gua Hira, didatangi malaikat kan, mengatakan Iqra, bacalah Iqra. Karena ana biqari, sampai di dekat gitu kan. Beliau pulang dari situ kan apa? Gemeteran Pak, takut, gemetaran. Akhirnya apa? Pulang ke rumah itu sampai pakai apa namanya? Zammiluni, dasiruni. Ya. Kayak saya selimut gemetar. Ya, diceritakan karena tadi saya melihat melihat sesuatu yang besar bersayap, ya, mengerikan. Karena baru pertama kali melihat seperti itu kan. Lalu apa kata Khadijah? Khadijah memberikan kata-kata, ya, yang membuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tenang. Beliau mengatakan, "Kalla, wallahi la yukhzika Allahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu wahai Muhammad. Nah, demi Allah, engkau adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, tahmilul kal. Engkau adalah orang yang ketika ada orang susah, engkau suka memberikan bantuan kepada dia. Ya, ada tamu, engkau adalah orang yang paling memuliakan tamu. Maka orang seperti ini gak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata-kata yang seperti itulah yang akhirnya membuat apa? Nabi SAW menjadi kuat lagi untuk berdakwah. Ya, membuat Nabi SAW tegar. Wa kana yu'da wa huwa yad'u ila Allah. Beliau dicela, dihina, bahkan sampai dilempari kotoran oleh orang-orang Quraisy. Ya kan? Sujud dilempari kotoran, ya, kotoran kambing, kotoran unta. Ya. Beliau pulang ke rumah, ya, disambut dengan kata-kata yang indah oleh istrinya. Ya. Mendapati istrinya memberikan ketenangan kepada dia, ya, menguatkan tekad dan menguatkan hatinya. Ya, bukan seorang perempuan yang selalu mencela. Ya, bukan selalu datang ke rumah yang didapati apanya? Istrinya langsung nyocos saja tuh, ngomong aja. Pulang dari mana? Ya, bukan dia menyambut suaminya dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang lembut, ya, dengan kata-kata yang membuat hatinya itu sedih. Ya. Pulang dari mana? Kok malam kali pulangnya? Nah, kan? Hal-hal yang seperti mungkin sepele mungkin di kalangan seorang perempuan, ya, istri, mungkin sepele, akan tetapi ternyata memberikan bekas yang dalam kepada seorang suami. Apalagi dia sudah capek seharian untuk bekerja, yang mencari nafkah, ya. Kemudian ketika pulang ke rumah mendapati sesuatu yang membuat hatinya tambah sedih lagi. Walaupun mungkin sepele, ucapan yang sepele, akan tapi ucapan seorang istri itu berdampak, membekas, ya, di dalam hati seorang suami. Misalnya mungkin qadarullah nggak kebangun, udah dibangunin tapi mungkin karena capeknya nggak kebangun, nggak sholat jamaah, kemudian terbangun, baru bangun tidur dimarahin langsung, udah dibangunin nggak bangun-bangun, tidur terus. Misalnya kan, ya, kata-kata yang seperti ini, ya, mungkin dianggap sepele oleh sebagian istri, oleh sebagian wanita. Akan tapi ternyata ucapan seperti itu tuh membekas bagi suami, ya. Maka ibu-ibu yang mendengar, ya, maka perbaiki lisannya. Mungkin bagi ibu bukan suatu, karena sudah hidup nikah 20 tahun bersama dia, 30 tahun bersama dia, ucapan itu mungkin sebuah biasa, ya, sebuah kebiasaan. Waktu awal nikah seminggu 2 minggu sih masih abang, masih adik dan seterusnya, ya. Sudah 30 tahun hal itu yang terjadi kan. Nah, maka jangan. Khadijah walaupun dia lebih tua, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika suaminya pulang ke rumah, ya, habis berdakwah, ada kesedihan ketika mendapatkan celaan, ya, ejekan dari orang, nyampe ke rumah mendapati istrinya adalah orang yang sayang, yang berikan kata-kata motivasi, dan akhirnya beliau pun tegar untuk melanjutkan dakwah.
Kemudian ada juga di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dari cerita yang telah kita sampaikan tadi, ada sebuah posisi atau sebuah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah, di mana Nabi SAW menunjukkan kesempurnaan kesetiaan kepada istrinya, ya, menunjukkan apa? Kesetiaan yang sempurna. Di mana itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebut nama Khadijah, walaupun dia sudah meninggal. Ini menunjukkan kesetiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Khadijah. Beliau sudah meninggal Khadijah, tapi masih disebut-sebut. Bahkan beliau menyambung tali silaturahim kepada siapa? Teman-teman dan kerabat-kerabat dari Khadijah. Bahkan sampai Aisyah apa tadi? Cemburu, ya. Nah, ini juga bentuk apa namanya? Kesetiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka seorang suami, seorang istri, ya, seorang suami memberikan ya, kesetiaan yang sempurna kepada istrinya, dan seorang istri pun memberikan kesetiaan yang sempurna kepada suaminya. Ya, seorang perempuan menjaga suaminya, aib-aib suaminya, menjaga rumahnya ya, ketika suami dalam rumah ataupun ketika suaminya keluar dari rumahnya. Ya, seorang istri membantu ya pekerjaan suaminya, kalau bisa bantu kepada suaminya, ya. Kalau memang suaminya butuh dibantu untuk ekonominya dan dia bisa untuk membantu, misalnya membuat kue, jualan online, ya Pak ya. Jualan online kan nggak harus keluar kan, dan mudah kan. Nah, kalau oleh bisa bantu suami silahkan. Ya, seorang istri boleh bantu pekerjaan suaminya, ya, mencari nafkah nggak ada masalah, ya, bantu. Kemudian janganlah seorang perempuan, di sini dikatakan oleh Syekh, janganlah seorang perempuan menjadi orang yang lawamah, yang selalu mencela, ya, sedikit-sedikit masalah, kata-katanya yang kasar kepada suaminya. Ya. Nah, ini tidak pantas dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Sedikit masalah yang sepele, naruh handuk di kasur, yang ada langsung istrinya ucap kata-kata yang udah dibilang dari dulu, naruh situ. Ya, hal yang seperti ini mungkin tidak perlu diucapkan oleh seorang istri, ya, karena seorang suami mungkin sudah capek, kadang-kadang ya biasa tabiat seorang walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Yang kalau perempuan rapi, kadang-kadang dia habis mandi taruh handuk di kasur, Pak ya. Peci apalagi, saya sering hilang peci. Nah, peci tadi mau sholat ke masjid, peci mana ya? Hilang lagi. Ya. Hilang lagi, nanti langsung diomelin kan. Ya, istilahnya ya, seorang suami ketika hal yang sepele seperti itu tidak perlu harus mengucapkan kata-kata yang kasar kepada seorang suami. Ya, karena seorang suami membutuhkan apa? Ketenangan, membutuhkan apa namanya? Ar-raha, ya, istirahat. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimat, ya, perempuan muslim. Maka seorang muslimah harusnya bertaasi, menjadikan qudwah siapa? Khadijah. Ketika capek Nabi Muhammad pulang ke rumah langsung diberikan, disambut dengan senyuman, disambut dengan ucapan-ucapan yang membuat beliau bahagia. Nah, wa zauju aidan yakunu wafiyan li zaujati. Seorang suami pun harus sama sebaliknya. Ya, jangan hanya menuntut seorang istri untuk berbuat baik kepada suaminya, akan tapi suaminya tidak juga berbuat baik pada istrinya. Ya. Ya, seorang suami juga harus memberikan hak-hak istri. Ya, kadang-kadang kebanyakan seorang suami apa yang terjadi, Pak? Dia selalu minta istrinya hak-hak dia, ya, meminta untuk dipenuhi apa namanya hak-hak suaminya. Hak-hak suami minta dipenuhi, akan tapi dia tidak pernah memberikan hak-hak istri. Ya, tidak pernah memberikan uang jajan, ya. Tidak pernah diberikan uang jajan, padahal dia penghasilannya 10 juta sebulan. Uang jajannya istrinya 1 juta. Nah, liyunfiq tu sa'atin min sa'ati. Seorang suami yang punya keluasan rezeki, dia memberikan istrinya juga apa? Rezeki yang banyak. Siapa tahu istrinya mau bersedekah, siapa tahu istrinya mau ngirim uang ke ibunya, kan kita dapat pahala juga, ya. Kita dapat pahala juga. Atau dia mau infak ke orang fakir misalnya. Tapi kalau dia dikasih uangnya pas-pasan juga, gimana dia mau sedekah? Gimana dia mau ngirim uang ke ibunya? Ya, gimana dia mau beli baju untuk anaknya? Ya kan? Maka kebanyakan ya, seorang suami meminta hak-haknya saja, akan tapi tidak pernah memberikan hak-hak kepada istrinya.
Ya, ini banyak juga terjadi. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau ketika mentafsirkan ayat wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berbuat curang. Yang berbuat curang. Bagaimana? Siapa yang berbuat curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika mereka ya membeli dari orang, mereka mintanya disempurnakan timbangannya. Udah penuh, udah 1 kilo nih. Olah tambah 1 lagi ya. Ya Pak ya, ibu-ibu biasanya ya beli jeruk. Udah Bu 1 kilo. Alah tambah 2 lah. Minta apa? Sempurnakan. Tapi kalau pas dia posisinya lagi jualan, nah, pas 1 kilo apa? Udah Mbak, udah pas ini udah mantep banget ini. Udah ini. Nah, bahkan kalau bisa apa? Dimainkan timbangannya. Biar apa? Biar kelihatan berat padahal sebenarnya ada pemberatnya kan. Akhirnya sekilo di situ, kalau timbang di rumah jadi 9 on misalnya. Ya, ini berbuat curang. Dia kalau minta sama orang pas beli mintanya tambahin. Kalau pas jualin lagi kurangin. Nah, ini adalah sebuah kecurangan. Tapi ini sebuah contoh saja sebenarnya. Ini yang terjadi. Kebanyakan terjadi di pasar. Orang berbuat curang dalam masalah timbangan. Tapi bukan hanya ini saja, bisa kita aplikasikan kepada hal yang banyak. Ya, kita bisa aplikasikan kepada hal-hal yang banyak, bukan hanya ini. Misalnya seorang suami hanya taunya apa? Minta haknya saja. Minta hak-haknya saja, ya, minta apa? Minta haknya saja dipenuhi, ya. Akan tetapi apa? Minta diambilkan ini, minta dimasakkan ini, minta disiapkan kopi kalau pagi jam sekian, harus ada kopi, harus ada teh, ya. Minta dipijetin, minta ini seterusnya, ya. Minta rumah rapi, minta anak sudah mandi semuanya, ya. Tapi dia tidak pernah memberikan apa? Hak kepada istri, ya. Tidak pernah juga berkata lembut kepada istri, tidak pernah memberikan uang jajan yang cukup kepada istri. Maka ini juga disebut apa? Mutaffifin, celaka. Wail itu artinya apa sih, Pak? Celaka. Atau wail itu artinya adalah salah satu nama di neraka. Nah, salah satu nama di neraka adalah wailun. Celaka atau neraka wail. Berarti diancam dengan neraka. Ya, berarti kalau kita enggak proporsional, ya enggak adil, ya. Kita ketaunya minta terus tapi enggak pernah memberi, maka ini juga diancam dengan kata mutaffifin, termasuk orang yang apa? Orang yang curang, ya. Sama juga sebaliknya, seorang istri minta hak-haknya saja, akan tapi tidak pernah memperhatikan hak suaminya, ya. Tidak pernah memberikan hak suaminya, ya, kerjanya selalu mengeluh, selalu merasa kurang, padahal suami sudah memberikan apa? Ya, hak-haknya, ya. Berikan baju, memberikan pakaian, memberikan uang jajan dan seterusnya. Akan tapi dia masih aja mengeluh, masih meminta tambah, ya. Maka ini juga sebuah kecurangan dan ini bisa diancam oleh Allah dengan apa? Neraka. Wal'iyadu billah. Ya. Nah, sama juga kalau seandainya sebagai seorang ayah misalnya, seorang ayah dia mintanya sama anaknya apa? Anaknya minta ke anaknya untuk apa? Jadi orang soleh, ya kan ya? Ayah minta masjid ngaji. Kalau sore suruh ngaji, ayo ke masjid ngaji sana. Dianya nonton TV, dianya main pelotokan. Main apa tuh? Pelotok. Berangkat ke masjid ngaji sana. Ya. Nyuruh anaknya untuk menjadi orang saleh, akan tapi dia tidak berusaha untuk menjadi orang saleh. Ya, tidak pernah memberikan haknya, tidak pernah mengajarkan. Maka ini juga sebuah kecurangan. Sebuah kecurangan. Karena dia hanya minta anaknya untuk sebuah kebaikan, tetapi tidak pernah mengajarkan. Dia sendiri tidak mencontohkannya. Tidak memberikan contoh. Maka juga sebuah kecurangan. Wailun lil mutaffifin. Ya. Dan banyak lagi. Ya, seorang santri, saya sering, karena kalau santri ya sering, saya contohnya ya santri, ya. Kalian minta uang jajan, minta uang jajan 500.000 misalnya. Ya, sekarang minta tambah lagi, kan? Tapi antum sini sekolahnya main-main.
belajarnya apa? Nggak sungguh-sungguh, banyak tidur, nggak mau ngafal Quran, berarti antum curang. Antum diancam dengan wailul mutaffifin. Kalian mintanya semangat, pas orang tua nyuruh kalian belajarnya apa? Malas-malesan. Berarti kalian telah berbuat curang kepada orang tua. Ya, maka juga hati-hati diancam dengan wailun. Kemudian yang terakhir, insyaallah enggak lanjut ya bisa. Saya biasa enggak lanjut juga sih memang. Ya. Terakhir, apa yang bisa kita ambil dari pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bahwa sekitar ya Nabi SAW bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal berapa tahun lamanya? Di sini dikatakan khamsatan wa ishrina ama, sekitar 25 tahun bersama Khadijah. Dan Nabi SAW tidak pernah menikah ya dengan selain dari Khadijah selama 25 tahun. Jadi beliau menikah dengan istri-istri yang lainnya sampai dengan 11, dan yang perawan cuma siapa? Aisyah satu aja. Yang perawan cuma satu, Pak. Cuma satu aja, Aisyah, ya. Dan beliau menikahi yang lainnya adalah sayyibat, yaitu apa? Para janda. Ya, umurnya sudah tua, ya. Nabi SAW kasihan, ya, ingin berikan ya kehormatan kepada perempuan-perempuan ini karena orang perempuan yang salehah, ya. Jadi bukan karena apa? Bukan karena yang disampaikan oleh siapa? Oleh apa? Mustasyrikin, orientalis, orang-orang Kristen atau orang yang suka dengan Islam, ya, mengatakan bahwa Nabi SAW orang yang suka menikah, orang yang enggak. Buktinya Nabi SAW ya tidak menikah ya, selama 25 tahun bersama Khadijah, enggak menikah dengan perempuan lain. Bahkan setelah itu pun beliau menikah hanya dengan yang perawan siapa? Aisyah. Ya, sejarah yang mulia membantah apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sirah yang mulia ya, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita harus membalas yakni tuduhan-tuduhan itu, diamkan saja ya. Cukup kita membaca sirah yang sahih dari para ulama yang ditulis dengan sanad yang sahih ya, maka itu cukup bagi kita untuk mengetahui sirah Nabi SAW tanpa harus melihat tuduhan-tuduhan mereka. Sudah biarin saja tuduhan, nggak usah dijawab pun nggak ada masalah, akan redup sendiri ya, nggak usah diladeni karena kita mengetahui Nabi SAW dengan sirahnya yang mulia ya. Kita belajar sirah tujuannya agar lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah kisah dari pembangunan Ka'bah dan juga apa yang bisa kita ambil dari faidah yang bisa kita ambil dari kisah pembangunan Ka'bah tersebut. Nah, Muhammad insyaallah ada pertanyaan insyaallah Pak ya. Nah, insyaallah naktafi bihada, kita di sini wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.